Halo seluruh peserta didik SMA Dharma Yuda. Apa kabar? Harapan Sir kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar matematika. Masih bersama dengan Sir Ronald Panggabean. Di pembelajaran kali ini kita akan masuk materi bab yang kedua, yaitu program linear, di mana kita akan bahaskan bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian jika sistem pertidaksamaan linear dua variabel diketahui. Atau sebaliknya, bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Agar kalian dapat mengerjakan soal latihan yang ada di Edmodo, maka perhatikan dengan baik setiap penjelasan yang ada pada video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, pada pertemuan berikut kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu materi program linear. Mulai dari sebuah definisi ya. Program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Sebagai materi prasyaratnya, saya akan berikan di sini persamaan linear dua variabel. Kemudian nanti masuk materi pokok. Bagian A, menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu meliputi AX tambah BY lebih kecil dari C, PX tambah QY lebih kecil dari R, X lebih besar dari atau sama dengan 0, Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian bagian B, menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Bagian C, model matematika. Dan bagian D, menentukan nilai optimum, di mana suatu fungsi P, X, Y sama dengan AX tambah BY dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita akan bahaskan materi prasyaratnya, yaitu persamaan linear dua variabel. Saya berikan gambar A di sini, perhatikan. Kemudian gambar B, ya. Dari kedua gambar, manakah gambar garis 2X tambah Y sama dengan 4? Baik, kita akan jawab ya. Kita akan gambar garis 2X tambah Y sama dengan 4. Siapkan dulu diagram kartesius. Yang horizontal sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y artinya X sama dengan 0. Substitusi ke persamaan garis 2X tambah Y sama dengan 4 ya. Gantikan X nya sama dengan 0, nanti 2 kali 0 tambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 0,4. Kita letakkan pada diagram kartesius 0,4. Kemudian titik potong dengan sumbu Y artinya Y sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garis 2X tambah Y sama dengan 4. Nanti diperoleh 2X tambah 0 sama dengan 4, X nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 2,0. Letakkan di sini. Kemudian buat garis yang menghubungkan kedua titik ya, seperti ini. Jadi inilah gambar garis 2X tambah Y sama dengan 4. Jawabannya adalah B. Berikutnya kita akan bahaskan pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dengan dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Saya ambil sebuah garis di sini. Nama garisnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Garis AX tambah BY sama dengan C memberikan 3 penyelesaian, yaitu yang pertama, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi garis AX tambah BY sama dengan C. Itu tepat pada garisnya ya. Yang kedua, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY lebih besar dari C. Itu daerah yang diarsir di atas garis ya. Daerah yang memenuhi AX tambah BY lebih besar dari C. Yang ketiga, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY lebih kecil dari C. Itu daerah yang diarsir di bawah garis. Daerah yang memenuhi AX tambah BY lebih kecil dari C. Baik, kita lanjutkan ke 21, penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini saya gambarkan ya. Untuk garis 2X tambah Y sama dengan 4 ya. Saya akan masuk ke contoh yang pertama. Tentukan daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Perhatikan gambar garisnya.
garis yang tidak putus-putus ya, atau bersambung seperti ini ya. Baik, kita akan jawab ya. Ambil titik O 0,0 sebagai titik selidik. Substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Diperoleh 2 kali 0 tambah 0 lebih kecil dari atau sama dengan 4. 0 lebih kecil dari atau sama dengan 4. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar. Jadi, titik-titik di bawah garis 2X tambah Y sama dengan 4 memenuhi 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Jadi kita arsir di bawah garis ya. Kita arsir di sini. Inilah daerah yang memenuhi 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yang masih dengan garis yang sama, yaitu 2X tambah Y sama dengan 4 ya. Oke, tentukan daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar dari 4 ya. Tidak ada sama dengan di sini. Maka gambar garis yang kita buat adalah gambar garis yang putus-putus seperti ini ya. Oke, kita akan jawab. Masih kita ambil titik selidik O 0,0 ya. Kemudian kita substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar dari 4. Ya, diperoleh 2 kali 0 tambah 0 lebih besar dari 4. 0 lebih besar dari 4. Ini merupakan pernyataan yang salah. Maka titik-titik di bawah garis 2X tambah Y sama dengan 4 tidak memenuhi 2X tambah Y lebih besar dari 4. Jadi kita arsirlah di atas garis. Oke, kita arsir seperti ini. Maka inilah daerah yang memenuhi 2X tambah Y lebih besar dari 4. Selanjutnya saya berikan definisi. Dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel atau masing-masing pertidaksamaan bervariabel sama dapat membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, di sini saya berikan persepsi. Perhatikan gambar A dan gambar B. Dari kedua gambar, manakah daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan X lebih besar dari atau sama dengan 0? Baik, kita akan jawab ya. Kita akan menentukan daerah arsiran untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, siapkan diagram Kartesius ya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Dimana pada sumbu Y, tepat pada sumbu Y-nya inilah garis X sama dengan 0 ya. Ingat ya. Ambil sembarang titik A, misalkan 2,0 sebagai titik selidik ya. Letaknya di sini, ini 2,0. Substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan X lebih besar dari atau sama dengan 0. Diperoleh 2 lebih besar dari atau sama dengan 0 merupakan pernyataan yang benar. Jadi titik-titik di kanan garis X sama dengan 0 memenuhi X lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi kita arsirlah di kanan garis ya. Tentunya di sini. Oke, jadi jawabannya adalah A. Baik, untuk persepsi selanjutnya, perhatikan kembali untuk gambar A dan gambar B. Dari kedua gambar, manakah daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan Y lebih besar dari atau sama dengan 0? Baik, kita akan jawab ya. Kita akan menentukan daerah arsiran untuk Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, siapkan kembali diagram Kartesius untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Di mana pada sumbu X itu merupakan garis Y sama dengan 0. Ingat ya. Oke, ambil sembarang titik B misalnya 0,3 sebagai titik selidik ya. Letaknya di sini. Kemudian substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3 ke pertidaksamaan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Diperoleh 3 lebih besar dari atau sama dengan 0 merupakan pernyataan yang benar. Jadi titik-titik di atas garis Y sama dengan 0 memenuhi Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi kita arsir di atas garis. Oke, kita arsir di sini ya. Baik, jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita akan masuk ke 22, penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Saya berikan contoh yang ketiga di sini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut. 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 4, 3X tambah 4Y lebih kecil dari atau sama dengan 12, X lebih besar dari atau sama dengan 0, dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, kita akan jawab ya. Kita gambar garis dulu ya. 2X tambah Y sama dengan 4. Tentunya tentukan tabel ya. Dimana X-nya 0, nanti kamu substitusi ke persamaan garis, diperoleh Y-nya 4, Y-nya 0, diperoleh nanti X-nya sama dengan 2. Oke, kita akan gambar ya. Siapkan diagram Kartesius untuk sumbu X dan sumbu Y. Oke, letakkan titik 0,4 tentunya di sini ya.
kemudian 2,0 di sini, kemudian hubungkan garis lurus ya, tidak putus-putus karena ada tanda sama dengan di sini. Oke, inilah garis 2x tambah y sama dengan 4. Ya, berikutnya 3x tambah 4y sama dengan 12 ya. Buat tabelnya, x-nya 0 nanti diperoleh y-nya 3, tentunya masukin ke persamaan garis di sini ya. Y-nya 0 nanti diperoleh x-nya 4 ya. Oke, kita gambar 0,3 di sini, kemudian 4,0 di sini. Hubungkan kedua garis, inilah garis 3x tambah 4y sama dengan 12 ya. Garisnya tidak putus-putus karena ada tanda sama dengan di sini. Oke, paham ya sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ya. Dari sistem pertidaksamaan berikut ini, kita ambil titik selidik 1,1 ya, letaknya di sini. Kemudian substitusi ke pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4 ya. Didapat nanti 3 lebih kecil dari atau sama dengan 4 merupakan pernyataan yang benar ya. Jadi dari garis 2x tambah y sama dengan 4 ya, kita arsir ke bawah garis ya. Oke, kemudian substitusi lagi titik 1,1 ke pertidaksamaan 3x tambah 4y lebih kecil dari atau sama dengan 12. Diperoleh 7 lebih kecil dari atau sama dengan 12 merupakan pernyataan yang benar. Jadi dari garis 3x tambah 4y sama dengan 12 kita arsir juga ke bawah garis ya. Perhatikan daerah yang mendapat arsiran 2 kali ya untuk segi 4 ini. Oke. Selanjutnya ya, untuk x lebih besar dari atau sama dengan 0 kita substitusi x-nya 1 ya. Jadi dapat 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 merupakan pernyataan yang benar ya. Jadi dari garis x sama dengan 0 kita arsir ke kanan ya. Oke, ini dia daerahnya. Perhatikan daerah arsiran yang mendapat lebih dari 2 kali ya. Kemudian untuk y lebih besar sama dengan 0 kita substitusi y-nya 1 ya, diperoleh 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 merupakan pernyataan yang benar. Jadi dari garis y sama dengan 0 kita arsir ke atas ya. Jadi ada daerah yang mendapat arsiran 4 kali ya. Itu daerah yang berbentuk segi 4 ini. Ini selanjutnya kita sebut sebagai DHP ya. DHP itu adalah singkatan dari daerah himpunan penyelesaian. Oke, sampai sini paham ya penjelasan Sir? Oke, selanjutnya saya berikan apersepsi ya. Persamaan garis yang melalui dua titik P, x1,y1 dan Q, x2,y2 dirumuskan. Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurangi 1 per X2 kurang X1. Jika disubstitusi P titik B, 0 dan Q titik 0, A ke rumus persamaan garis di mana P adalah titik potong sumbu X dan Q adalah titik potong sumbu Y, maka persamaan garis dirumuskan AX tambah BY sama dengan AB. Saya berikan contoh di sini. Dari gambar, persamaan garis yang melalui titik P dan titik Q adalah A min 3X tambah 2Y sama dengan 6, B 3X kurang 2Y sama dengan 6. Baik, kita akan jawab menggunakan cara 1, di mana titik P minus 2,0. Dari sini X1 sama dengan minus 2 dan Y1 sama dengan 0. Titik Q 0,3. Dari sini X2 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 3. Persamaan garis substitusi ke rumus Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Diperoleh Y kurang 0 per 3 kurang 0 sama dengan X kurang negatif 2 per 0 kurang negatif 2. Y per 3 sama dengan X tambah 2 per 0 tambah 2. 2Y sama dengan 3 kali dalam kurung X tambah 2. 2Y sama dengan 3X tambah 6 min 3X tambah 2Y sama dengan 6 ya. Ini untuk persamaan garisnya menggunakan cara yang pertama, atau bisa menggunakan cara yang kedua ya, dimana titik P minus 2,0 kamu buat minus 2 itu sama dengan nilai B. Kemudian titik Q 0,3 kamu buat nilai A sama dengan 3 ya, dari sini. Maka untuk menentukan persamaan garisnya, substitusi ke dalam rumus AX tambah BY sama dengan AB. Diperoleh 3X tambah negatif 2Y sama dengan 3 kali negatif 2. Diperoleh 3X kurang 2Y sama dengan negatif 6. Kita pindahkan bernilai sama dengan negatif 3X tambah 2Y sama dengan 6 ya.
Hasilnya sama ya, baik cara satu ataupun cara yang kedua. Sampai sini paham ya? Selanjutnya saya berikan persepsi di sini. Dari gambar A dan gambar B, manakah daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan 1 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari 4? Baik, kita akan jawab untuk menentukan daerah arsiran ya. Pertidaksamaan 1 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari 4. Oke, ini letakkan pada sumbu X dan sumbu Y, diagram kartesius ya. Kemudian ini adalah garis X sama dengan 1. Ini tidak putus-putus ya, karena ada tanda sama dengan di sini. Kemudian ini X sama dengan 4 ya. Putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan. Oke. Ambil sembarang titik A 2,0 sebagai titik selidik ya di sini. Oke. Kemudian substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan 1 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari 4. Diperoleh 1 lebih kecil dari atau sama dengan 2 lebih kecil dari 4. Merupakan pernyataan yang benar. Jadi titik-titik di antara garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 memenuhi 1 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 4. Jadi kita arsirlah di antara garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Jadi jawabannya B. Baik, persepsi selanjutnya di sini saya berikan 2 gambar ya untuk A dan B. Dari kedua gambar, manakah daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari atau sama dengan 4? Baik, kita akan jawab ya untuk menentukan daerah arsiran pertidaksamaan 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Oke, siapkan diagram kartesiusnya untuk sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini adalah garis Y sama dengan 1 ya. Kenapa putus-putus di sini? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Lalu ini adalah garis Y sama dengan 4 ya. Kenapa tidak putus-putus? Karena di sini memakai tanda sama dengan. Oke. Baik, ambil sembarang titik B 0,3 sebagai titik selidik ya. Di sini. Kemudian substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3 ke pertidaksamaan 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Diperoleh 1 lebih kecil dari 3 lebih kecil dari atau sama dengan 4. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi titik-titik di antara garis Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 memenuhi 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Jadi kita arsir di antara garis Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Oke, di sini ya. Jadi jawaban dari soal persepsi tadi adalah A. Baik, berikutnya kita akan bahaskan topik 23, menentukan sistem pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Perhatikan gambar ya yang saya berikan di sini. Untuk contoh yang keempat, daerah arsiran yang berbentuk segi 4 ini pada gambar tersebut merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke, kita akan jawab ya. Baik, perhatikan nama garisnya saya buat dulu G1. Persamaan garis G1 itu adalah kita masukkan ke dalam rumus AX tambah BY sama dengan AB, di mana nilai 5 ini kita buat menjadi A ya. Lalu nilai 4 ini kita buat menjadi B. Masukkan ya. Oleh 5X tambah 4Y sama dengan 5 kali 4. 5X tambah 4Y sama dengan 20. Inilah persamaan garis G1. Ya, terus di sini 5X tambah 4Y sama dengan 20. Ambil titik yang berada pada daerah arsir, yaitu 2,2 ya. Ini titik 2,2 ada pada daerah arsir ya, sebagai titik selidik. Kemudian substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ke 5X tambah 4Y titik-titik 20 ya. Di sini kamu buat titik-titik dulu. Kemudian substitusi ya. Peroleh 5 kali 2 tambah 4 kali 2 titik 20. 10 tambah 8 titik-titik 20. 18 terhadap 20 itu agar menjadi pernyataan yang benar kita buat tanda pertidaksamaan lebih kecil dari atau sama dengan ya. Jadi pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah arsir adalah 5X tambah 4Y lebih kecil dari atau sama dengan 20 ya. Khusus untuk yang garis saja dulu. Oke. Paham ya? Selanjutnya perhatikan gambar ya.
Di sini ada dua garis, yang putus-putus dan garis lurus. Yang putus-putus kita namakan garis X sama dengan 1, dan lurus ini tanpa putus-putus kita namakan garis X sama dengan 3 ya. Oke, substitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ke 1 X 3 ya. Seperti ini dulu kita buat. Kemudian diperoleh nanti 1 2 ya. Kita substitusi nilai X nya sama dengan 2. Oke, agar 1 dan 3 terhadap 2 menjadi pernyataan yang benar, maka kita buat tanda pertidaksamaan 1 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari atau sama dengan 3 ya. Di sini tidak ada sama dengan karena ini garis putus-putus. Di sini ada tanda sama dengan karena di sini tanpa putus-putus. Oke. Jadi pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah arsir adalah 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari atau sama dengan 3. Oke ya, selesai untuk yang diantara garis 1 dan 3. Oke. Kemudian garis ini ya, perhatikan namanya adalah garis Y sama dengan 1. Ya. Ini tanpa putus-putus, substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ke Y titik 1. Diperoleh 2 titik 1 2 terhadap 1 agar menjadi pernyataan yang benar, maka kita buat pertidaksamaan lebih besar dari atau sama dengan ya. Oke, di sini pakai sama dengan ya karena garisnya tidak putus-putus. Jadi pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah arsir adalah Y lebih besar dari atau sama dengan 1. Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah arsir adalah, kita kumpulkan ya. Yang pertama tadi 5X tambah 4Y lebih kecil dari atau sama dengan 20. Yang kedua 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari atau sama dengan 3. Dan yang ketiga adalah Y lebih besar dari atau sama dengan 1. Baik, sampai di sini penjelasan Sir. Paham ya semuanya? Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Agar kalian lebih terlatih dalam pengerjaan soal, maka kerjakanlah soal latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tepat waktu.